Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi di kelas 11 ya. Jadi sudah naik satu tingkat dibandingkan yang kemarin. Setelahnya sudah upgrade ini. Ya, di kelas 11 ini khususnya untuk materi biologi ya. Ini mungkin materinya adalah yang paling banyak jika dibandingkan dengan kelas 10 dan kelas 12. Jadi kalau misalnya di kelas 10 itu ada 10 bab dan kelas 12 ada 9 atau 8 bab, di kelas 11 ini ada 11 bab, jadi paling banyak dan relatif paling susah jika dibandingkan dengan tingkat yang lain juga. Karena kalau di tingkat pertama kelas 10 itu kan kita banyak membahas tentang klasifikasi, kemudian bakteri dan lain-lain. Itu kan hal yang masih mendasar, terutama ekologi itu kan saya kira paling gampang itu. Sedangkan yang kelas 12 itu memang susahnya adalah terkait dengan genetika. Tapi selain itu saya kira mudah. Nah, ini antara gampang dan mudah ini di kelas 11 ini, karena mulai dari pertama ini, mulai dari bab sel ini sampai nanti ke sistem-sistem itu adalah semuanya terjadi dalam tubuh kita sendiri. Jadi kebanyakan sudah kita alami sendiri, baik penyakitnya maupun prosesnya. Nah, terkait dengan sel dan kemudian nanti ada jaringan, kemudian ada organ dan sistem organ ini, tentunya ini mengingatkan kita pada pertemuan pertama di kelas 10 dulu, dimana ada yang namanya adalah organisasi kehidupan ya. Tingkat organisasi kehidupan. Kalau kehidupan terkecil itu kan mulai dari sel, sehingga dia dinamakan dengan unit struktural dan unit fungsional terkecil dari kehidupan. Itu adalah sel. Nah, jadi materi di kelas 11 ini adalah membahasnya adalah mulai dari sel, unit kehidupan terkecil itu, sampai dengan sistem organ ya, sampai sistem organ. Nah, sistem organnya apa saja? Yaitu yang pertama nanti akan mulai dari sistem gerak, lanjut sistem pencernaan, pernafasan, sampai dengan sistem imun di paling akhir. Itu kurang lebih untuk di kelas 11. Nah, ini tapi sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menyampaikan dua hal yang saya kira penting untuk saya utarakan. Itu yang pertama adalah terkait dengan buku catatan yang sudah kalian buat setahun yang lalu, yang pakai hardcover itu. Saya pesan jangan sampai dihilangkan, tetap dipakai terus. Ya, meskipun ada beberapa yang ketinggalan di pondok ya. Nah, usahakan tetap terus mencatat meskipun di rumah dengan buku catatan yang lain maupun dengan kertas, tapi juga jangan sampai hilang, karena itu akan berguna nantinya. Berguna buat apa ya? Selain untuk nilai tambahan tugas ya di akhir ketika mau rapotan itu, karena ketika rapotan itu pasti kan sudah repot ya. Jadi gak mungkin saya suruh membuat tugas ulang kalau misalnya nilai tugasnya kurang. Itu maka nilainya saya ambil dari catatan kalian masing-masing itu. Nah, kalau nggak ada catatannya, saya ngambil nilainya dari mana kan? Susah juga. Nah, selain itu, fungsinya untuk kalian sendiri adalah ketika nanti ujian, baik itu ujian sekolah, AKM dan lain-lain, itu berguna nantinya akan menjadi pointer penting. Jadi konsep-konsep intinya apa saja yang sudah kalian dapatkan dari kelas 10 sampai akhir nanti, sampai kelas 12. Nah, makanya
sebetulnya catatan itu bukan untuk mencatat semua hal. Ya terus apa bedanya sama buku kalau gitu? Tapi fungsinya catatan itu adalah untuk mencatat hal-hal yang penting, konsep-konsep inti saja. Ya kayak misalnya sel ini, definisi sel. Ya definisikan menurut kalian, sepahamnya kalian seperti apa. Jangan niru plek dari buku. Sel adalah gini-gini, ternyata malah tidak paham kan ya. Eman gitu. Nah, terus misalnya lagi organel-organel sel itu kan, kalau misalnya kalian paham konsepnya, sel itu adalah sesuatu yang hidup ya, unit yang hidup. Nah, dia bagaimana bisa menjalankan kehidupan? Ya, pasti di situ ada yang menghasilkan makanan, ada pembuangan zat. Nah, itu pada akhirnya ketika kalian tahu yang buang zat itu apa saja, yang menghasilkan makanan itu apa saja. Nah, itu tanpa perlu hafal organelnya apa, saya kira pasti otak kalian itu akan mencari sendiri dengan sendirinya kalau misalnya sudah paham konsep-konsep dasar itu. Ya kayak gitulah yang sebetulnya penting untuk dicatat. Nah, jadi jangan cuma mencatat organel sel. Nomor 1, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah ini, tetapi ternyata nggak ada yang masuk di otak, ya, percuma ya. Singkat saja, retikulum endoplasma dibagi jadi 2, kasar, halus. Yang kasar fungsinya apa, yang halus fungsinya apa. Yang penting dipahami, itu intinya. Itu terkait catatan. Jadi sekali lagi catatan itu fungsinya adalah untuk mencatat konsep-konsep penting saja. Jadi bukan untuk menjiplak dari buku ke semuanya, semua tulisan A sampai Z ditulis semua, tidak. Kalau misalnya yang penting adalah itu, ya wes ditulis itu saja, nggak usah semuanya, semua informasi ditulis di situ, malah pegel dhewe tangan. Kemudian yang kedua, ya terkait dengan kondisi kita saat ini ya. Jadi meskipun dalam kondisi pandemi kayak gini, tetap harus menjalankan kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai manusia adalah ya menuntut ilmu. Ya gak peduli bagaimana kondisinya, kondisi wabah, pagebluk ataupun yang lain, tetap kita harus menjalankan kewajiban kita. Ya, salah satunya adalah dengan sekolah ini. Ya makanya saya harapkan dengan bermulainya atau dimulainya tahun ajaran baru ini, ya kita punya semangat yang baru lagi. Namanya manusia kan pasti ada naik turunnya, fluktuatif. Kalau misalnya di awal semangat, di awal daring semangat, ngumpulkan semuanya, di akhir daring akhirnya melempem semua. Ya saya harapkan semangat kita mulai dibangun lagi di awal tahun ajaran ini. Ya melempem saithik ra apa-apa, tapi harus segera bangkit dari kemempleman ke apa itu. Harus bangkit lagi, dibangun lagi semangatnya. Oke, ini mungkin karena baru awal ya, saya kenalkan sedikit dengan yang namanya sel. Nah, sel itu apa sih? Nih, menurut sejarahnya, yang pertama kali menemukan sel itu adalah Bapak Robert Hooke ketika dia ngamati gabus di batang tanaman itu. Ada gabusnya itu, misalnya di batang singkong itu ada gabusnya, dan dia amati, kemudian dia melihat seperti ruangan-ruangan kecil yang kosong. Nah, ini di tahun berapa? Kurang lebih di tahun 1665 Pak Robert Hooke ini mengamati sel dan menamainya itu dengan selula, yang artinya adalah kamar kecil, karena dia melihat seperti ruangan kecil yang kosong kayak gitu. Nah terus selanjutnya perkembangan dari ilmu tentang sel ini berlanjut pesat ketika Anthony van Leeuwenhoek ini dia berhasil mengamati sel hidup, yaitu adalah sel dari Spirogyra, salah satu spesies dari alga, dan juga bakteri itu.
di tahun 1674. Nah, sejak saat itu para ilmuwan itu sudah mulai semangat sekali untuk meneliti tentang sel ini. Nah, itu kurang lebih sedikit sejarahnya tentang sel. Sel artinya adalah selula, yang artinya adalah kamar kecil. Pencetusnya adalah Robert Hooke. Bisa dilihat di PPT ini ya. Nah, di sini karena mungkin mikroskopnya sudah lebih canggih daripada di tahun 1600-an ya, sudah kelihatan isinya. Oke, lanjut ya. Struktur dan fungsi sel. Apa itu sel? Sel adalah penyusun terkecil atau bagian terkecil dari makhluk hidup yang membentuk struktur dan fungsi tertentu. Dan yang kedua adalah tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Nah, oleh karena itulah sel itu kita sebut sebagai struktur fungsional dan struktural yang paling kecil. Kenapa disebut sebagai struktural? Semua makhluk hidup sekecil apapun itu, maupun amoeba, bakteri dan lain-lain, itu pasti dia tersusun oleh sel. Nah, kalau virus bagaimana? Karena virus bukan makhluk hidup ya. Jadi dia tidak bisa dikatakan sel karena tidak memiliki bagian hidup. Nah, bagian hidup itu adalah namanya protoplasma. Nanti kita lanjutkan. Struktural dan fungsional. Terus secara fungsi dia juga sudah menyelenggarakan fungsi kehidupan. Di situ ada proses metabolisme, ya, proses makan, proses pencernaan, proses pembuangan sudah terjadi di situ. Jadi sel ini adalah representasi atau penggambaran dari kehidupan yang terjadi dalam tubuh suatu organisme, gitu. Nah, manusia itu kurang lebih, manusia dewasa itu kurang lebih tersusun dari 75 triliun sel, tapi berbagai sumber mengatakan ada yang 40 triliun dan lain-lain. Nah, ukuran, bentuk dan fungsinya bervariasi. Nah, tergantung dia membentuk jaringan apa. Kalau jaringan kulit maka bentuknya dia adalah rapat dan tidak ada ruang di antar sel. Nah, kalau dia jaringannya adalah jaringan ikat, maka dia punya banyak ruang antar sel. Kayak contohnya adalah pada tulang, kemudian pada darah, itu beda lagi. Nah, paling besar kalau pada manusia itu adalah sel ovum, kurang lebih adalah 140 mikrometer, sedangkan eritrosit 7,5 mikrometer. Sel otot polos, nah itu paling besar, dia memiliki ukuran 20-500 mikrometer. Oke, ini ada perbandingan ukuran nanti di belakang. Berdasarkan jumlah selnya, makhluk hidup dibagi jadi dua, yaitu ada yang bersel satu atau uniselular dan bersel banyak, multiselular. Nah, saya kira tidak perlu saya jelaskan panjang lebar lagi. Oke, lanjut. Kalau berdasarkan keberadaan dari membran inti, ada dan tidaknya, dibagi jadi dua juga, yaitu ada prokariotik yang dia belum memiliki membran inti. Contohnya adalah bakteri. Ya, Monera itu bakteri ya. Jadi terus bagaimana isi dari membran dari inti selnya? Maka dia akan tersebar di dalam sitoplasma seperti ini. Nah, ini warna kuning ini ya. Dan kemudian dia di sekitarnya juga ada organel-organel yang masih sangat minim jumlahnya. Nah, sedangkan eukariotik adalah yang sudah memiliki membran inti. Nah, mulai dari protista itu sampai dengan hewan animalia, dia sudah termasuk dalam eukariotik yang sudah memiliki membran inti. Oke, ini bedanya ya. Yaitu yang pertama tadi, keberadaan dari membran inti. Jadi materi genetiknya diselubungi oleh membran inti atau tidak, itu yang pertama. Terus perbedaan kedua adalah pada eukariot itu terdapat yang namanya intron, sedangkan prokariot tidak. Intron itu apa? Intron adalah ini. Intron itu adalah deretan dari RNA, sebetulnya dari DNA ini ya. Ini mungkin lebih jelasnya nanti di kelas 12. Yang dia tidak diterjemahkan di dalam proses sintesis protein.
Nah, jadi dari panjang kayak gini, ternyata yang kuning ini gak penting, yang namanya intron. Sedangkan yang warna merah dan warna hijau ini adalah ekson. Nah, ekson inilah yang akan diterjemahkan menjadi protein nantinya. Makanya harus di cutting dulu, dipotong dulu sehingga menjadi yang lebih pendek kayak gini, yang menjadi matang, mRNA yang sudah matang. Itu perbedaan yang kedua, ada intronnya dan yang tidak. Kalau yang eukariot dia punya intron, yang prokariot tidak. Terus yang ketiga, kromosom eukariot ini dia punya yang namanya protein histon. Nah, sedangkan pada prokariot tidak ada. Histon itu apa? Nah, jadi DNA itu dia adalah pilihan yang sangat kecil kayak gini. Nah, terus dia untuk membentuk kromatin atau benang kromosom itu dia perlu dililitkan dulu di dalam sebuah protein yang namanya protein histon kayak gini, warna hijau ini. Nah, warna hijau ini dililit kayak gini, kemudian dia membentuk yang namanya kromatin. Nah, dari kromatin inilah yang dia membentuk kromosom. Terus selanjutnya, ukuran prokariot lebih kecil dari eukariot. Nanti ada perbandingan ukurannya. Terus ribosomnya, perbedaannya adalah ukuran pada ribosom prokariot itu lebih kecil daripada eukariot. Terus organelnya, eukariot memiliki organel bermembran, sedangkan prokariot tidak punya. Nah, ini di beberapa sumber di buku SMA itu mengatakan bahwa pada prokariotik itu tidak punya organel. Ya, padahal sebetulnya punya. Salah satunya adalah ribosom tadi itu. Nah,